Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Musim 2023-2024, kita melihat ada persaingan dua rookie hebat yang baru bergabung ke NBA, yaitu Victor Wembanyama dan Chet Holmgren, memberikan sedikit cuplikan rivalitas masa depan. Sepanjang sejarah NBA, kita juga pernah melihat musim-musim rookie yang sangat hebat dari pemain legendaris. Sebelum Victor Wembanyama menjalani musim rookie yang sensasional bersama San Antonio Spurs, ada dua big man lainnya yang juga menjalani musim pertama legendaris dan keduanya menjadi legenda di tim. Yang pertama datang pada musim 1989-1990, dipilih dengan urutan pertama pada NBA Draft 1987 oleh San Antonio Spurs, yaitu center berbakat David Robinson. Robinson memang terpilih pada 1987, namun selama 2 tahun ia harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu bersama US Navy, baru bisa bergabung ke San Antonio pada 1989. Dan penantian selama 2 tahun tersebut berbuah manis bagi Spurs, yang semusim sebelum Robinson bermain di tim, harus menyelesaikan musim mengalami 61 kekalahan dan hanya 21 kali menang. Kedatangan Robinson berefek instan bagi Spurs, yang pada musim selanjutnya dapat memenangkan 56 pertandingan dan hanya 26 kali kalah, selisih 35 kali menang dari musim sebelumnya. Secara individu, pemain berjuluk The Admiral tersebut juga langsung membuktikan diri sebagai salah satu center terbaik di liga, dengan menempati posisi ketiga untuk kategori blok dengan 3,9 blok per game, di belakang nama seperti Hakeem Olajuwon dan Patrick Ewing. Robinson secara mutlak memenangkan gelar Rookie of the Year, terpilih masuk ke NBA All-Star, All Defensive Second Team, All NBA Third Team, dan finish ke-6 dalam voting MVP, semua dalam musim pertamanya. Apakah satu big man legendaris saja sudah cukup bagi Spurs? Tidak, karena beberapa tahun setelahnya, mereka kembali berada dalam situasi yang sama. 8 tahun setelah kedatangan David Robinson, San Antonio Spurs kembali berada dalam situasi yang mirip. Mereka memegang hak memilih pertama dalam NBA Draft 1997. Dan sekali lagi, perhatian Spurs tertuju kepada seorang power forward berbakat dari Wake Forest University, seorang big man dengan teknik fundamental yang hebat, yaitu Tim Duncan. Spurs kembali mendapatkan hak memilih pertama karena pada musim 1996-1997, mereka hanya memenangkan 20 pertandingan. Efek dari Robinson yang hanya bermain dalam 6 game saja karena cedera punggung. Lantas, dengan datangnya Duncan sebagai seorang power forward, dan Robinson yang kembali sehat pada 1997-1998, duet ini menjadi dua pilar penting Spurs membangun tim yang menjadi penantang kuat gelar juara. Dari hanya meraih 20 kemenangan, musim selanjutnya Duncan membantu Spurs meraih 56 kemenangan dan hanya 26 kali kalah, serta lolos ke babak playoff hingga mencapai ronde kedua. Pemain berjuluk The Fundamental itu memenangkan gelar Rookie of the Year, terpilih masuk ke All Defensive Second Team dan All NBA First Team, serta finish kelima dalam voting MVP dan Defensive Player of the Year. Duet Twin Tower hebat Spurs ini antara Duncan dan Robinson akhirnya berbuah manis, dengan memenangkan gelar juara NBA pertama mereka pada musim 1998-1999, musim kedua Duncan bermain di NBA. Great defensive work. Tremendous ball handling. Salah satu kekuatan dominan era 60-an, ketika baru masuk ke NBA, Wilt Chamberlain telah menunjukkan bahwa ia adalah salah satu superstar bola basket pertama sepanjang sejarah. Tak terhentikan adalah kata yang tepat ketika membicarakan soal Chamberlain. Dan dengan banyaknya momen yang telah ia ciptakan, musim rookie-nya masih menjadi salah satu yang terhebat. Sebelum ia mencetak 100 poin dalam satu pertandingan, atau 50 poin per game dalam semusim, Chamberlain telah meraih berbagai penghargaan, bahkan sebagai seorang rookie. Chamberlain mencetak 37,6 poin per game pada musim tersebut, yang hingga saat ini masih menjadi rataan satu musim tertinggi kelima sepanjang sejarah. Dan efeknya tak hanya terlihat dari mencetak poin saja. Angka rebound-nya juga tidak masuk akal. Ia berhasil meraih 27 rebound per game sebagai seorang rookie, yang menjadi catatan rebound semusim tertinggi kedua sepanjang sejarah, di belakang raihannya sendiri pada musim kedua. Di luar lapangan, Chamberlain adalah seorang superstar. Jumlah penonton di liga meningkat hingga mencapai 500.000 penonton, dan jumlah penonton di kandang Philadelphia Warriors meningkat 37% untuk menyaksikan rookie fenomenal itu bermain. Tak mengherankan melihat ia menjadi salah satu dari hanya 2 rookie sepanjang sejarah yang memenangkan gelar MVP, dan tentunya Rookie of the Year, serta terpilih ke All NBA First Team.
Untuk menghormati salah satu musim rookie terhebat sepanjang sejarah itu, pada tahun 2022, NBA mengumumkan akan memberi nama trofi Rookie of the Year dengan Wilt Chamberlain Trophy. Dazzling floor leadership. Berhasil menjadi juara NBA dan meraih gelar NBA Finals MVP dalam musim pertama bermain di NBA, hanya satu pemain sepanjang sejarah yang dapat melakukan hal legendaris tersebut. Earvin Magic Johnson terpilih ke Los Angeles Lakers pada NBA Draft 1979 dan langsung memberikan kontribusi maksimal bersama dengan mentor dan partner barunya, center Kareem Abdul-Jabbar. Banyak yang mengatakan bahwa secara angka, mungkin musim rookie rival abadi Magic, Larry Bird, masih lebih baik daripadanya, mengingat Bird berhasil memenangkan gelar Rookie of the Year. Namun dalam musim yang sama, Magic melakukan apa yang banyak rookie sepanjang sejarah NBA tak bisa lakukan, yaitu memimpin tim meraih gelar juara NBA dan menjadi pemain terbaik. Performa briliannya sebagai seorang center pada game ke-6 NBA Finals 1980 untuk menggantikan Kareem Abdul-Jabbar yang mengalami cedera masih menjadi salah satu momen ikonik. Bermain tidak dalam posisi naturalnya, Magic tetap menunjukkan kehebatannya dengan mencetak 42 poin, 15 rebound, dan 7 assist untuk membantu Lakers menutup seri menghadapi Philadelphia 76ers tersebut, dan cukup untuk terpilih sebagai NBA Finals MVP 1980. It really can be a spectacular night for the Bulls as Jordan has come up with Tak terpilih sebagai urutan pertama di NBA Draft bukan menjadi masalah, karena yang terpenting adalah kontribusinya ketika bermain. Buktinya, langsung saja lihat ke Michael Jordan. Jordan bukan pemain pertama yang terpilih pada NBA Draft 1984, ia dipilih dengan urutan ketiga ke Chicago Bulls, di belakang Hakeem Olajuwon dan Sam Bowie. Tak butuh waktu lama bagi Jordan untuk membuktikan bahwa Houston Rockets dan Portland Trail Blazers melakukan pemilihan yang salah, dengan gaya bermainnya yang begitu apik. Legenda berjuluk His Airness tersebut memberikan banyak momen hebat sebagai seorang rookie. Mulai dari endorsement sepatunya bersama Nike yang mengeluarkan brand baru bernama Air Jordan, sampai ketika NBA All-Star 1985 ketika ia terpilih sebagai seorang starter, dan pemain-pemain yang lebih senior merasa terintimidasi dengan kedatangannya sampai melakukan freeze out. Jordan menyelesaikan musim rookie-nya dengan mencetak 28,2 poin per game, masih menjadi satu-satunya rookie semenjak bergabungnya NBA dan ABA yang mencetak lebih dari 25 poin per game dalam musim pertamanya. Tak hanya itu, ia juga terpilih sebagai seorang Rookie of the Year, terpilih masuk ke NBA All-Star dan All-NBA Second Team, serta finish ke-6 dalam voting MVP musim tersebut. Ada lagi musim rookie yang hebat menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.